Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilatar belakangi oleh berita kekalahan Jepang dan peristiwa Rengas Dengklok. Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, khususnya dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang terpaksa mengakui kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya setelah sekutu mengebom kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Jepang secara resmi menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Terjadilah sebuah peristiwa yang dramatis di Indonesia. Walaupun seluruh alat komunikasi di Indonesia dikendalikan oleh Jepang, namun kelompok pemuda gerakan bawah tanah anti-Jepang dapat memonitor berita-berita dari luar negeri menggunakan radio dengan pemancar gelap. Kelompok pemuda akhirnya mengetahui berita menyerahnya Jepang kepada sekutu. Salah satu pemuda tersebut adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan tokoh pemuda pertama yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan tanpa menunggu janji kemerdekaan dari Jepang, serta menolak kemerdekaan Indonesia atas pemberian Jepang. Golongan muda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Wikana, dan Khairul Saleh bersama para golongan muda lainnya menuntut Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri terlepas dari pengaruh Jepang pada tanggal 16 Agustus 1945. Akan tetapi, tuntutan golongan muda ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta menghendaki proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan hasil sidang pertama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Selain itu, menurut Adam, menyatakan bahwa alasan Soekarno menolak memproklamasikan kemerdekaan dikarenakan Soekarno merupakan ketua dari PPKI yang berkewajiban untuk mendiskusikan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan wakil-wakil PPKI. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tersebut yang memicu terjadinya sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi ketika golongan muda mengutus Sudanco Singgi dan Cudanco Latif Hedraningrat untuk membawa dan mengamankan Soekarno dan Hatta menuju sebuah daerah yang bernama Rengas Dengklok. Pengamanan Soekarno dan Hatta ini bertujuan untuk menjauhkan mereka dari segala bentuk pengaruh Jepang. Selain itu, pengamanan Soekarno dan Hatta ini bertujuan untuk meyakinkan Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri terbebas dari segala pengaruh Jepang. Rengas Dengklok dipilih oleh golongan muda dengan alasan letaknya yang strategis, yaitu terletak 15 km dari Kedung Gede, Karawang, dan berada di sekitar Jalan Raya Jakarta Tegal, sehingga memudahkan PETA atau Tentara Pembela Tanah Air untuk mengawasi pergerakan tentara Jepang yang bergerak dari arah barat, yaitu kota Bandung, maupun pergerakan tentara Jepang yang bergerak dari arah Jawa Tengah. Selain itu, Rengas Dengklok merupakan tempat latihan bersama antara Daidan Purwakarta dengan Daidan Jakarta, sehingga hubungan mereka sudah terjalin erat dan keamanan menjadi lebih terjamin. Sementara itu, Ahmad Subarjo, golongan tua lainnya, mencari keberadaan Soekarno dan Hatta di Jakarta. Akhirnya Ahmad Subarjo bertemu dengan Wikana, golongan muda. Wikana memberitahukan bahwa Soekarno dan Hatta sedang berada di Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo dan Wikana sepakat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Oleh karena itu, Ahmad Subarjo berniat menjemput Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok. Setelah Ahmad Subarjo sampai di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo meyakinkan golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat, dengan nyawa dari Ahmad Subarjo sebagai taruhannya. Akhirnya, golongan muda mengizinkan Ahmad Subarjo membawa Soekarno dan Hatta kembali menuju Jakarta. Ahmad Subarjo beserta rombongannya sampai di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian mereka bergegas menuju rumah Jenderal Nishimura dan berdiskusi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesampainya di rumah Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa Jepang ditugaskan untuk mempertahankan status quo di daerah yang dijajahnya, termasuk daerah Indonesia.
sehingga Jenderal Nishimura tidak mengizinkan Soekarno dan Hatta melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Soekarno menyimpulkan bahwa janji kemerdekaan Indonesia dari Jepang mustahil untuk dilaksanakan, dan Soekarno berinisiatif untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara mandiri terlepas dari pengaruh Jepang. Setelah Soekarno berinisiatif untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara mandiri, dipilihlah Rumah Laksamana Maeda sebagai tempat untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumah Laksamana Maeda dinilai sebagai tempat paling aman untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dikarenakan beberapa pertimbangan, yaitu Laksamana Maeda memiliki hubungan yang baik dengan Ahmad Subarjo. Selain itu, Laksamana Maeda berkedudukan sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang, sehingga tentara Jepang akan segan untuk memasuki rumahnya. Dengan demikian dimulailah perumusan teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno mencatat pemikiran Ahmad Subarjo dan Hatta yang disampaikan secara lisan pada sebuah kertas, sehingga terciptalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai berikut ini. Kalimat pertama merupakan buah pemikiran dari Ahmad Subarjo, sedangkan untuk kalimat kedua merupakan hasil pemikiran dari Hatta. Kemudian kata wakil-wakil bangsa Indonesia merupakan saran dari Soekarni yang disepakati oleh seluruh tamu yang hadir di Rumah Laksamana Maeda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia akhirnya dapat terlaksana pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta atau di Rumah Soekarno. Rangkaian acara proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dengan Hatta di sampingnya. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera pusaka, bendera merah putih, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta yang hadir. Seluruh rangkaian acara proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai pukul 11 waktu Indonesia Barat.